Bab 976. Carla. Mami gendong turun ke bawah. Tracy menggendong Carla dari kursi roda. Carla memeluk lehernya, bersandar dalam pelukannya. Daniel menggandeng Carlos turun ke lantai bawah. Charles menyambut mereka dengan wajah cerah. Pagi papi, mami, kak Carlos, Carla. Pagi Charles. Satu keluarga itu berjalan menuju ke meja makan luar ruangan yang terletak di taman bunga. Makan di bawah sinar matahari yang hangat, mendengar kicauan burung, menghirup wangi bunga di sekitarnya. Sekejap suasana berubah menjadi hangat. Bibi Riana mengantarkan makanan ringan terakhir, lalu berdiri di samping mereka. Ia tersenyum memandangi mereka, seolah sedang menatap anak sendiri. Sorot matanya penuh dengan rasa sayang. Papi makan, mami makan, aku mulai makan. Anak baik, makanlah. Tracy menatap mereka dengan lembut. Charles menyantap makanannya dengan lahap. Meskipun Carlos merasa sedikit berat hati, namun ia tetap berusaha untuk membuat dirinya tampak bahagia. Nafsu makan Carla hari ini sangat bagus. Ia makan sambil berkata ke Rosie, "Rosie, kamu makan yang benar. Jangan menaruh makananmu di mana-mana. Mengerti? Makan, makan." Rosie menundukkan kepala sibuk memakan kuaci. Sepiring kuaci ditumpahkan ke atas meja. Ia menaruh kuacinya di mana-mana. Namun setelah Carla mengingatkannya, ia kembali memungut kuacinya satu persatu dan menaruhnya kembali di atas piring. Tracy mengambilkan Carla sebuah bakpao babi, lalu menatapnya makan. Sebenarnya ia tidak nafsu makan, jadi ia terus-menerus minum teh. "Nona Tracy, aku memasak sup sarang burung walet untuk Anda. Jika Anda tidak memiliki nafsu makan, minumlah dulu sup sarang burung waletnya." Bibi Riana membawakan sup sarang burung walet panas untuknya. "Terima kasih, Bibi Riana." Tracy berterima kasih. "Apa yang terjadi dengan tanganmu?" Bibi Nina menyadari bahwa tangan Bibi Riana memerah karena melepuh. "Saat aku membawa sup sarang burung walet keluar dari dapur tadi, seorang perawat keluarga Hilton menabrakku. Sup sarang burung walet itu tumpah ke tanganku, jadi sedikit melepuh." Bibi Riana berkata dengan suara pelan. "Untung saja hanya tumpah sedikit. Jika tidak, Nona Tracy tidak dapat menikmatinya lagi." "Tidak masuk akal. Mereka pasti sengaja." Bibi Nina berkata dengan marah. "Bukan. Mereka tidak sengaja menabrakku saat mereka masuk ke dapur tadi." Bibi Riana berkata dengan terburu-buru. "Sudahlah. Jangan diungkit lagi. Jangan mengganggu sarapan pagi Tuan Daniel dan Nona Tracy." Bibi Nina tidak berkata apapun lagi. Namun raut wajahnya dingin dan serius. Ia begitu marah. Mereka berdua bercakap-cakap dengan suara kecil. Namun Daniel dan Tracy tetap bisa mendengarnya. Daniel menatap sup sarang burung walet itu. Ia menyipitkan matanya. Tracy mendekati Daniel dan memperingatkannya dengan suara kecil. "Ketika aku tidak di sini, tolong lindungi anak-anak dan lakukan tugasmu sebagai seorang ayah. Jika kamu khawatir, kamu boleh tinggal di sini untuk melindungi mereka sendiri." Daniel sedang minum teh. "Kamu." Tracy marah hingga wajahnya pucat pasi. "Mami, kenapa tidak makan?" Charles mengambilkan Tracy sebuah bakpao babi. "Ini buatan Nenek Riana, cobalah." "Terima kasih, Charles." Tracy menggigit bakpao babi itu. Ini rasa yang terus berada dalam ingatannya. Saat itu, Bibi Juni masih ada. Ia sering mengajarkan Bibi Riana membuat bakpao babi. Setelah melalui puluhan kali percobaan, akhirnya Bibi Riana menguasai teknik memasaknya. Bakpao babi buatan Bibi Riana ini, rasanya benar-benar sama dengan yang dibuat Bibi Juni dulu. "Pagi, Daniel." Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar. Tracy menoleh. Victoria mendorong tuan besar menghampiri mereka. Johnson, orang yang barusan menyapa, berjalan mengikuti Victoria dan Sanjaya. Victoria mengenakan masker. Raut wajahnya terlihat takut dan berhati-hati. Ia gemetar saat melihat Tracy. Tracy mengingat kejadian kemarin malam. Sorot matanya berubah tajam dan ganas. "Nona Tracy, apa wanita itu yang menyerang Anda kemarin malam?" Naomi berbisik dari belakang. "Sudah mau pergi. Jangan membuat kegaduhan." Daniel berbisik memperingatkannya. Tracy menatapnya dengan marah. Hatinya terbakar api emosi. Pria keparat ini malah membela Victoria.
Bab 977. Pagi. Daniel merespon dengan sepatah kata. Ia lalu berdiri dan berjalan menghampiri Tuan Besar. Mendorong Tuan Besar ke depan meja dan berkata kepada anak-anak, "Kenapa tidak menyapa kakek buyut?" Pagi. Kakek buyut. Mereka bertiga menyapa Tuan Besar satu persatu. Anak baik. Tuan Besar tidak terlihat begitu baik hari ini. Ia terlihat sedikit lemah dan pucat. Jelas ia tidak bisa tidur semalaman. Tetapi ketika dia melihat anak-anak, senyum penuh kasih muncul di wajahnya. Namun, saat melihat Carla, ia langsung mengerutkan kening. "Carla, kenapa kamu jadi sekurus ini?" "Kakek buyut, aku sakit." Carla mengerahkan seluruh tenaganya untuk berkata satu kata ini, lalu mulai terbatuk-batuk. "Carla, kamu kenapa?" Tracy langsung menepuk-nepuk punggung Carla dengan lembut. "Kamu terkena angin. Mami antar ke atas untuk istirahat ya." Tracy tidak ingin bertemu dengan Tuan Besar. Ia bersiap-siap mengantar Carla, lalu pergi. "Biar Bibi Riana yang antar." Daniel tiba-tiba berkata, "Carlos, Charles, kalian sudah selesai makan kan? Temani Carla di atas. Aku belum kenyang." Charles yang belum selesai berkata. Daniel memotong perkataannya dengan tatapan matanya. Ia langsung mengerti. Papi ingin mereka semua naik ke atas. Ia kemudian mengambil 2 bapau babi, berdiri dan mengikuti Bibi Riana dan Carla naik ke atas. "Mami." Carlos menatap Tracy. Ia khawatir Mami akan diusik. "Pergilah." Tracy mengusap-usap kepala mungil Carlos dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Mami akan datang menjemput kalian secepatnya." Mereka, tepat saat Tuan Besar hendak berkata, Carlos menatapnya dengan tatapan mata tajam. Ia pun menahan perkataannya. "Oke." Carlos memeluk Tracy, lalu mengalihkan tatapannya menatap Daniel. "Papi, apa Papi ingat? 2 tahun yang lalu, Papi berjanji padaku untuk melindungi Mami." "Ingat." Daniel menatap Carlos dengan dalam. "Papi tidak akan mengingkari janji. Percaya pada Papi. Oke?" Carlos tertegun. Ia jarang melihat Papi yang seperti ini. Meskipun ia berkata dengan santai, namun sorot matanya begitu tegas. "Oke." Carlos memutuskan untuk mempercayai Papi. "Aku percaya pada Papi. Anak pintar. Naiklah ke atas." Daniel mengedipkan mata. Thomas menggandeng Carlos pergi. Pada saat bersamaan juga menyuruh orang pergi melindungi anak-anak. Daniel mengalihkan pandangannya dari Carlos. Ia menyapa Johnson dan Victoria. "Kenapa berdiri? Duduklah. Kita sarapan bersama." "Tidak perlu." Johnson melirik Tracy. Kemudian ia buru-buru mengalihkan pandangannya. "Aku dan Victoria akan kembali ke kamar terlebih dahulu." Johnson berkata sambil menarik Victoria pergi. "Duduklah." Tuan Besar memerintah. Nada bicaranya tinggi dan angkuh. "Ini adalah rumah keluarga Wollens. Kalian adalah tamu kehormatan kami. Tidak ada yang perlu ditakuti." "Ini," raut wajah Johnson tertekan. "Yang kakek katakan benar." Daniel berkata dengan santai. "Duduklah." Johnson melihat Daniel begitu memperhatikan mereka. Ia menaikkan alisnya, bertukar pandang dengan Victoria, lalu duduk di meja makan. "Kenapa duduk jauh-jauh?" Tuan Besar bertanya. "Duduk di sini." Kedua ayah dan anak itu bergeser mendekat. Johnson duduk di samping Tuan Besar. Victoria duduk di samping Daniel. Tracy menundukkan kepala minum teh. Ia tidak berkata satu patah kata pun. Namun, ia menggenggam cangkir teh dengan lebih kuat. "Bibi Nina, ganti alat-alat makannya. Tambahkan makanan kecil." Perintah Daniel. "Baik." Bibi Nina langsung melaksanakan perintahnya. Bibi Nina tidak dapat menahan amarahnya. Namun ia hanya dapat melaksanakan apa yang diperintahkan. Naomi terbakar api emosi saat melihat sikap Daniel. Ia berbisik, "Nona Tracy, kita pergi saja." Tracy meletakkan cangkir tehnya. Ia mendongakkan kepala menatap Daniel. 7 hari lagi, aku akan kembali menjemput anak-anak. Jika aku menemukan sedikit saja luka pada anak-anak saat aku tidak berada di samping mereka, aku tidak akan melepaskanmu." Ia berkata sambil berdiri dan bersiap-siap untuk pergi. "Berani sekali kamu." Tuan Besar berteriak dengan marah. "Apa dengan kamu ingin membawa anak-anak pergi? Maka kamu bisa langsung membawa mereka pergi begitu saja. Mereka bermarga Wollens. Siapapun tidak bisa membawa mereka pergi."
Kalau begitu kita coba saja. Tracy tidak segan-segan lagi. Bab 978. Kamu, masih pagi. Untuk apa marah-marah? Daniel menarik Tracy duduk. Setelah makan, aku akan mengantarmu pergi. Lepaskan tanganku. Tracy hendak mengayunkan tangan Daniel. Namun ia bertatapan dengan tatapan mata Daniel yang dalam. Ia pun berhenti. Daniel seolah sedang mengisyaratkan sesuatu kepadanya. Oke, hanya sesuap saja. Tracy tersenyum. Aku tidak takut dengan kalian. Johnson terbatuk 2 kali. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Victoria tampak lebih lemah. Ia menundukkan kepala. Duduk di sana dengan raut wajah pengecut. Namun ia meneteskan air mata. Seolah ialah yang mendapatkan siksaan terbesar. Karena kamu sudah mau pergi. Menurutku kita harus bicara baik-baik. Tuan Besar menahan emosinya. Ia berusaha untuk menunjukkan sikap rendah hati. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tracy menatap Tuan Besar dengan dingin. Tuan Besar menghela napas. Kejadian 2 tahun yang lalu. Aku terus merasa bersalah. Terlebih lagi secara tidak langsung melibatkan Bibi Juni. Ini sangat membuatku merasa bersalah. Tracy sedikit terkejut mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya Tuan Besar menundukkan kepala mengakui kesalahannya. Apakah Tuan Besar benar-benar menyesali perbuatannya? 2 tahun ini, hubunganku dengan anak-anak semakin jauh, terutama dengan Carlos. Karena kejadian itu, mereka membenciku. Daniel juga bersikap dingin padaku. Sebenarnya aku bukannya tidak pernah introspeksi diri. Aku bahkan sedang memikirkan, jika seandainya aku bisa mengulang kembali, aku tidak akan memaksamu untuk pergi. Namun tidak ada kata, seandainya, dalam hidup. Sekarang kesalahan besar telah dibuat. Bahkan jika aku adalah pendosa selama berabad-abad, tetap tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan dengan memakai identitas baru ini, namun menurutku, jika pengalaman hidupmu sudah banyak, kamu akan mengerti. Dalam hidup terkadang kamu tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi, jika kamu berada di posisi yang tinggi, semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu lakukan, tidak boleh hanya mempertimbangkan diri sendiri. Kamu harus mempertimbangkan nasib seluruh keluarga dan masa depan generasi mendatang. Apa yang sebenarnya ingin Anda katakan? Tracy tidak ingin mendengar semua teori ini. Apa yang ingin aku katakan adalah, aku harap kamu bisa mempertimbangkan anak-anak. Pada akhirnya, Tuan Besar mengatakan inti perkataannya. Kamu menjemput mereka kembali ke keluarga Moore. Apa benar-benar untuk kebaikan anak-anak? Meskipun margamu Moore dan kamu adalah pemegang saham terbesar kedua di keluarga Moore, namun semua kepemilikanmu bergantung pada Lorenzo. Jika seandainya suatu hari kamu melawan kehendaknya, membuatnya marah, kamu akan kehilangan semuanya. Tidak masalah jika kamu sendirian, tapi bagaimana dengan anak-anak? Kemana mereka harus pergi? Apa mereka harus mengikutimu dan hidup terlantar? Harus dikatakan. Kata-kata ini menyentuh hati Tracy. Ia bukannya tidak pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Justru karena ia mempertimbangkan semua ini. Jika bukan karena anak-anak terus mengalami musibah di rumah keluarga Wollens, sebenarnya ia juga tidak ingin membawa mereka pergi. Bagaimanapun juga, ia tidak punya kepemilikan di keluarga Moore. Tuan Besar meminum seteguk teh, lalu lanjut berkata, jika kamu punya kebencian denganku, kamu boleh datang padaku. Apapun yang bisa aku tebus, aku akan berusaha untuk menebusnya. Apapun yang tidak bisa ku tebus, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Atau kamu mau aku menundukkan kepala meminta maaf? Semuanya akan kulakukan. Namun aku berharap, kamu dapat lebih mempertimbangkan masa depan anak-anak. Jangan bertindak gegabah karena emosi. Di masa depan, Carlos akan menjadi pewaris keluarga Wollens. Charles dan Carla juga bagian dari pewaris keluarga Wollens. Ini adalah rumah mereka. Jika mereka dibawa ke keluarga Moore, mereka hanya akan hidup bergantung pada orang lain. Artinya sama sekali berbeda. Tidak heran jika Tuan Besar memang seorang ahli bernegosiasi. Setiap perkataan yang Anda katakan, benar-benar langsung ke intinya. Tracy tertawa sinis. Aku bukannya tidak pernah mempertimbangkan semua yang Anda katakan.
Tapi anak-anak di rumah keluarga Wollens juga tidak pernah melihat apa yang diwariskan. Mereka malah terus-menerus sakit dan terluka. Apa kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Tuan Besar terbakar api emosi saat mengungkit masalah ini. Kenapa Carla bisa jadi seperti ini? Bukannya karena terkena racun yang diberikan Lorenzo. Begitu juga dengan Daniel yang terluka oleh bisa ular Lorenzo. Siapa yang mengatakan padamu bahwa Carla terluka karena diracuni kakakku? Tracy berteriak marah. Bab 979. Siapa yang mengatakannya itu tidak penting. Tuan Besar melindungi Victoria Hilton. Anak itu diracuni ketika bersamamu. Itu faktanya. Bukan. Tracy tidak mengatakan apapun. Hanya menatap Victoria. Seandainya memiliki bukti, ia benar-benar ingin membongkar karakter asli wanita itu. Karena anak itu diracuni saat bersamamu, maka situasinya pun akan berbeda. Tuan Besar berkata dengan logis dan tegas. Kalau semua ini dibalik, anak itu pulang bersamamu ke rumah keluarga Moore, pasti kasus ini akan lebih berbahaya. Sudah cukup bicaranya. Kali ini, Daniel yang berbicara. Tracy menatapnya terkejut. Jarang sekali ia berperilaku kasar seperti ini kepada Tuan Besar di hadapan orang lain. Daniel, sikap macam apa ini? Amarah Tuan Besar pun bangkit. Ada penyebab lain di balik peristiwa Carla terpapar racun. Hingga saat ini aku masih menyelidikinya. Daniel mengernyitkan keningnya dan berkata, sekarang ini, aku mencurigai ia diracuni saat berada di restoran Laut Biru. Kemungkinan saat ia minum secangkir teh. Ia mengangkat cangkir teh di tangannya. Lalu melanjutkan, aku sudah meminta Thomas untuk menyelidiki lebih lanjut. Sebentar lagi hasilnya akan keluar. Jadi maksudmu, bukan keluarga Moore yang meracuni Carla, tetapi orang bagian dalam restoran. Tuan Besar benar-benar terkejut. Tracy menatap Victoria lekat-lekat. Wanita ini menyembunyikan semuanya begitu baik. Ia terus menundukkan kepalanya, seolah-olah sedang menutupi perasaannya. Ia sama sekali tidak terlihat panik. Benar, Daniel memalingkan wajahnya menatap Tracy. Sayang sekali. Satu set cangkir teh itu sudah dibawa pergi oleh stafmu. Kalau tidak, dari awal aku mungkin sudah selesai menyelidikinya. Cangkir teh itu sudah diperiksa. Tidak ada masalah. Jawab Tracy datar. Apa maksudmu? Tuan Besar kembali terheran. Daniel sedang menyelidikinya. Mengapa kamu membawa pergi cangkir teh itu? Mungkin ia takut kedoknya akan terbongkar. Johnson Hilton bergumam pelan. Tracy mengalihkan pandangannya menatap Johnson. Orang tua ini yang dulu selalu terlihat lemah lembut dan penuh sopan santun, ternyata hanya bersandiwara belaka. Kelakuannya munafik, sama seperti anak perempuannya yang bermuka dua itu. Cukup, Daniel berusaha mengalihkan pembicaraan. Ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan berdebat saja. Selagi kita semua sudah berkumpul di sini, mari kita kembali ke tempat duduk masing-masing dan melanjutkan makan dengan tenang. Betul. Betul, Johnson terus menimpali. Bahkan mengisikan semangkuk bubur untuk Tuan Besar. Silakan sarapan pagi dulu, Tuan Besar. Ia juga memberikan segelas susu untuk Victoria. Victoria, makan sarapan pagi dulu. Kita semua di sini sudah bukan orang asing lagi. Jadi aku akan memberitahu kalian. Tuan Besar menatap Tracy lekat-lekat. Aku sudah menyiapkan surat wasiat. Setelah aku meninggal, seluruh aset harta kekayaanku akan menjadi milik ketiga anak kecil itu. Selain mereka, tidak akan ada yang mendapat sebagian pun, termasuk Daniel, Devina dan Billy. Tracy tercengang mendengar semuanya itu. Seluruh harta kekayaan Tuan Besar yang jumlahnya begitu menggemparkan dunia bisnis itu, akan diberikan kepada tiga anaknya. Kalau seperti itu, total seluruh harta kekayaan ketiga anaknya akan jauh lebih besar daripada kekayaan orang tua mereka sendiri. Dalam surat wasiat itu juga tertulis, apabila ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi pada ketiga anak itu, maka seluruh harta kekayaan akan langsung berpindah tangan kepada GJ Foundation. Tidak ada seorang pun yang akan mendapat bagian dalam warisan itu, termasuk orang tua dan sanak saudara mereka. Sebelum mereka dewasa, seluruh warisan itu akan diatur oleh Daniel. Setelah mereka genap berusia 20 tahun dan telah mendapatkan izin Daniel dan Sanjaya, seluruh harta kekayaan itu akan otomatis berpindah nama menjadi milik mereka.
Setelah selesai mengatakan semuanya itu, Tuan Besar masih menambahkan, Tracy, kamu adalah seorang ibu. Aku berharap kamu dapat mempertimbangkannya baik-baik demi ketiga anakmu. Kali ini, Tracy tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang membuatnya terkejut bukan karena banyaknya jumlah warisan itu, melainkan karena kesungguhan hati Tuan Besar terhadap ketiga anaknya. Seluruh peraturan yang tertulis dalam surat wasiat itu sebenarnya untuk melindungi keselamatan anak-anak. Dengan begitu, Tuan Besar dapat mengumumkan kepada semua orang untuk tidak bertikai lagi. Bahkan, ia bersama Daniel tidak mendapat bagian dalam harta warisan itu. Terlebih lagi, jangan pernah mencoba berusaha menggunakan tipu daya apapun untuk merebut harta warisan itu dari anak-anak. Seandainya terjadi sesuatu dengan anak-anak, mereka juga tidak akan mendapatkan sepeser uang pun. Bab 980. Tentu saja, prasyarat dari seluruh klausa yang disebutkan dalam surat wasiat itu adalah Daniel sebagai perwalian atas warisan anak-anak. Tuan Besar berkata penuh makna, kamu adalah orang yang pintar. Aku yakin kamu paham akan arti semua ini. Tuan Besar tidak mengatakannya langsung, namun Tracy dengan jelas mengerti. Apabila ia membawa pergi anak-anak, maka mereka akan kehilangan hak ahli waris mereka, serta tidak akan mendapatkan perlindungan lagi dari keluarga Wollens. Johnson mengernyitkan keningnya, lalu menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresi wajahnya memburuk. Apa seluruh usahanya selama ini sia-sia? Daniel sudah tidak mendapat hak lagi sebagai ahli waris. Meskipun grup Skywell yang di bawah namanya itu memiliki nilai perusahaan yang sangat tinggi, tetap saja artinya sudah berbeda. Apa sudah selesai? Daniel membawakan sebuah bakpao kecil untuk Tracy. Coba makan ini dulu. Kamu belum makan apa-apa dari pagi. Tracy sambil termenung menggigit bakpao kecil itu. Bakpao yang sudah dingin itu membuatnya tersedak, sehingga ia mengambil sesendok sup sarang burung walet dan bersiap meneguknya. Victoria mengamatinya. Matanya langsung berbinar-binar. Minum ini saja. Daniel tiba-tiba mengambil sup sarang burung walet yang sudah dingin itu dari tangan Tracy, lalu menyodorkan segelas susu hangat untuknya. Kebetulan aku ingin minum sarang burung walet itu. Tracy menatapnya sekilas, lalu meneguk susu hangat itu. Bakpao dingin tadi pun dapat dengan mudah ditelan masuk ke dalam tenggorokannya. Daniel mengambil sesendok minuman sarang burung walet, bersiap-siap memasukkannya ke dalam mulutnya. Brak, Victoria tiba-tiba berdiri, tanpa sengaja menjatuhkan segelas jus di hadapannya. Victoria, kenapa kamu ceroboh sekali? Johnson mengernyitkan keningnya, lalu melanjutkan minumnya. Victoria memberikan segelas teh untuk Daniel. Dengan panik berkata, minuman sarang burung walet itu sudah dingin. Jangan diminum lagi. Minum yang ini saja, tidak apa-apa. Justru lebih enak diminum saat dingin. Daniel mengambil sendoknya dan bersiap meneguk minuman sarang burung walet itu. Victoria bergegas mendorong tangan Daniel, sehingga mangkuk minuman sarang burung itu jatuh terbalik di atas meja, dan seluruh isi dalamnya tumpah membasahi meja itu. Apa yang mau kamu lakukan? Daniel menatapnya curiga. Di dalam minuman sarang burung itu ada serangga. Victoria dengan panik menjelaskan, ada serangga, atau ada racun. Tracy menyipitkan matanya, menatap Victoria dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Victoria menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Tracy. Kamu berulang kali memprovokasi Nona Tracy. Kemarin kamu menyerangnya. Hari ini berusaha meracuninya. Kamu benar-benar menginginkan seluruh keluarga Moore binasakan. Naomi menahan Victoria, berusaha menyeretnya. Victoria yang terkejut, langsung berteriak ketakutan. Oh, lancang sekali. Tuan Besar meraung marah. Lepaskan. Tracy pelan-pelan meneguk tehnya. Ini adalah rumah keluarga Wollens. Seharusnya orang dari keluarga Wollens yang menegakkan keadilan di sini. Ia berpaling menatap Daniel. Bukankah begitu, Presdir? Aku percaya Victoria bukan orang seperti itu. Daniel menatap Victoria sekilas, lalu memerintahkan, Lily. Ya, Lily membawa sekelompok dokter datang. Mereka dengan cepat memasang peralatan mereka, lalu memeriksa minuman sarang burung walet itu di tempat. Mereka melakukan semuanya dengan cepat dan terampil, seolah-olah mereka sudah bersiap-siap dari pagi. Daniel, apa yang kamu lakukan?
Johnson menjadi panik. Victoria adalah wanita yang baik dan lemah lembut. Mana mungkin ia akan menaruh racun ke dalam makanan itu? Benar. Aku percaya dengan Victoria. Jadi dengan pemeriksaan ini, aku dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Daniel mengelap tangannya dengan elegan. Pembawaannya tenang, namun begitu mengintimidasi. Melihat perilaku Daniel seperti itu, tiba-tiba Tracy menyadari maksud perbuatannya. Daniel benar-benar telah merencanakan semuanya dengan matang. Perjamuan makan pagi ini benar-benar ide yang cemerlang. Tampaknya akan ada pertunjukan yang lebih hebat lagi di penghujung acara. Tuan Besar, Johnson buru-buru meminta bantuan kepada Tuan Besar. Daniel, sebenarnya apa yang kamu ributkan? Tuan Besar berkata dengan marah. Hanya karena semangkuk minuman sarang burung, kamu sampai memeriksa Victoria. Mana mungkin ia menaruh racun ke dalam minuman itu? Sekarang aku yang memeriksanya. Tentu akan jauh lebih baik daripada keluarga Moore yang berusaha membalas dendam padanya di kemudian hari kan? Daniel berkata dengan tenang. Bagaimana menurutmu, Paman Johnson? Ah, ini. Johnson memandangi Victoria.